Shalom saudaraku, selamat malam. Tanpa terasa, waktu itu berjalan begitu cepat. Hari ini udah ketemu Selasa lagi, di mana ibadah kul diadakan. Biarlah Tuhan terus memberkati kita melalui kul ini. Di mana kita, setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan dipuaskan. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Apapun permasalahannya masa kini, begitu banyak hal-hal yang menghimpit kita. Tapi satu perkara, bersama Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Terus semangat, ibadah kul, terus cari Tuhan. Saya percaya ada sesuatu mujizat yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Malam hari ini kita akan mendengarkan pesan dari pendidik kita yang sedang ada di isolasi Rumah Sakit Santosa, Bandung. Biar kita simak, boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan menjadi tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat kul yang dikasihi Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang sulit hari-hari ini, tetaplah ucapan syukur keluar dari mulut kita. Meskipun tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur, karena semakin hari keadaan bukan bertambah baik, malah semakin sulit. Tetapi inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang pertama dikatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Alkitab tidak menulis adalah mudah mengucap syukur. Tuhan tahu mengucap syukur itu gak gampang. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan kembali bahwa adalah baik mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah, tetapi karena itu baik, mari kita coba tetap untuk melakukannya. Dunia medis mengkonfirmasi akan hal ini. Ketika orang yang mempunyai hati mengucap syukur, maka tubuhnya akan memproduksi, dari dalam tubuhnya akan memproduksi hormon-hormon yang baik. Salah satunya hormon endorfin, hormon yang membuat kita rileks. Nah, Bapak Ibu, orang yang mengucap syukur secara medis, maka kondisi kesehatannya akan lebih baik ketimbang orang-orang yang banyak mengeluh. Oleh sebab itu, walaupun tidak mudah untuk mengucap syukur, tetapi karena itu baik bagi kita, marilah kita coba tetap untuk melakukannya. Kiranya lewat renungan ini membuat kita semakin kuat. Kita tetap mengucap syukur walaupun keadaan belum bertambah baik. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita bisa bertemu sore hari ini dalam acara kul kita. Walaupun kita hanya bertatapan secara online seperti ini, tapi satu hal kita bersyukur, Tuhan tetap pelihara kita. Kita mau bersyukur
dengan apapun yang terjadi saat ini, apapun keadaan kita saat ini, satu hal kita percaya, Tuhan Yesus tetap menopang dan menolong kita. Kita percaya Tuhanlah menjadi perisai dan kekuatan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu, segala pemeliharaan-Mu bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, satu hal kami percaya, Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara kami. Tuhan yang menopang dan membentengi kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat satu pujian. Kolah praise. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya, Shalom, kita ketemu lagi di Cool Online malam hari ini. Apa kabar semua? Saya harapkan semua dalam keadaan baik ya, dalam perlindungan Tuhan. Tema Cool malam hari ini adalah Allah sanggup menyembuhkan. Mungkin apa yang terjadi saat-saat ini di kota Bandung, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu tentang pandemi Corona. Bukan sedikit, bahkan banyak yang mengalami itu semua ya. Membuat orang-orang tuh khawatir, gelisah, mungkin sedikit ada gejala, merasakan hal-hal yang shock, panik gitu ya. Makanya malam hari ini tuh kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan benar-benar berserah sama Tuhan, benar-benar mau hanya percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita baca dulu satu ayat dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan 30a. Saya bacakan ya, Matius 9 ayat 27 sampai 30. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Kalau kita belajar dari ayat ini, dari Matius 9 ayat 27 sampai 30 ini, ada 3 hal yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk kita boleh bebas, kita boleh menjalani masa pandemi ini dengan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang pertama adalah mintalah belas kasihan Tuhan. Pada ayat yang ke-27 tadi kan pertamanya, kedua orang itu berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Berarti kedua orang ini benar-benar membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bagaimana cara kita menaikkan belas kasihan Tuhan? Yaitu dengan kita menaikkan doa minta belas kasihan Tuhan, dengan kita menaikkan doa-doa kita, syafaat-syafaat kita, supaya pandemi ini boleh cepat berlalu dalam kehidupan ini. Dan kita mendoakan kebebasan, juga kesembuhan bagi semua orang. Itu yang pertama, juga kita sama-sama minta belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan bangsa ini, untuk benar-benar memulihkan bangsa ini dari pandemi ini. Amin. Itu yang pertama yang mau kita belajar. Nah, yang kedua, yaitu datanglah kepada Tuhan. Kedua orang ini datang kepada Tuhan. Mereka memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan karena apa? Karena mereka tuh udah benar-benar pengen kesembuhan ilahi. Karena mereka tuh benar-benar ingin mengalami Tuhan ya. Nah, dua orang ini datang kepada Tuhan juga berbicara tentang unity. Karena lebih dari satu orang itu berarti kita mau unity di dalam Tuhan. Kita mau sepakat, 2 orang sepakat untuk kesembuhan. Nah, 2 orang ini berbicara tentang unity, berarti kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus unity di dalam Tuhan ya. Kita harus sepakat, apalagi di dalam masa-masa ini, kita tuh perlu banget memiliki satu komunitas. Apakah itu cool, atau pelayanan kita di gereja kita sebagai apa, mari kita tingkatkan komunitas itu. Memang kita sudah lama, hampir sebulan nggak beribadah secara langsung, kita nggak ketemu sama
sama teman-teman sekomsel kita secara langsung, tapi kita masih bisa melakukan hal itu secara online. Kita masih punya grup WhatsApp atau apa, itu di situ kita boleh sama-sama saling membangun, saling membangkitkan, saling mendoakan. Karena yang Tuhan lihat itu hati setiap kita, untuk kita boleh senantiasa tetap unity di dalam Tuhan. Nah, terus orang percaya itu kita harus memiliki persekutuan ya. Hari-hari ini kita benar-benar memerlukan persekutuan itu, saling menguatkan ya, dan datang dengan pertobatan kepada Tuhan. Jadi walaupun kita udah nggak pernah ibadah bareng, tapi banyak waktu-waktu Tuhan yang disediakan untuk kita boleh senantiasa mengoreksi diri kita, senantiasa kita boleh berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, senantiasa kita boleh semakin merendahkan diri dan berdoa. Ya, di sini juga di tengah-tengah pandemi ini juga saya belajar merendahkan diri. Karena apa? Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Karena setiap orang yang melihat kita, terutama gereja kita saat ini sedang disorot, yang bisa kita lakukan adalah satu, merendahkan diri. Merendahkan diri terus di hadapan Tuhan, dan kita nggak bisa mengabaikan perkara-perkara rohani ya. Kita terus mencari wajah Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang mau kita belajar malam hari ini adalah percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, di sini juga di ayat ke-28 juga Tuhan menekankan, Yesus berkata kepada mereka, percayakan kamu bahwa aku dapat melakukannya. Jadi kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita mau percaya Tuhan itu sanggup. Kita yakin bahwa Tuhan punya waktunya, indah pada waktunya. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup mengatasi semua pandemi yang sedang berlangsung hari-hari ini. Amin. 3 hal yang kita belajar malam hari ini adalah, pertama, untuk kita boleh bebas dari kesembuhan, kita boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kebebasan, kelepasan dari pandemi ini adalah satu, minta belas kasihan Tuhan. Kedua, kita datang kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan sanggup. Kita harus memiliki iman yang teguh. Mungkin hal ini bukan saat malam hari ini belajar bukan untuk kesembuhan secara fisik aja ya. Mungkin kesembuhan secara jasmani kita juga, kesembuhan kita, misalnya kita punya beban berat, punya masalah. Kita lakukan ketiga hal ini, maka percaya Tuhan sanggup membebaskan kita. Apapun masalah kita, sakit penyakit, ataukah kita memerlukan pekerjaan, apakah kita memiliki pergumulan yang hebat, apapun itu, serahkan sama Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Amin. Nah, kita dulu baca satu ayat lagi, Matius 15 ayat 30 dan 31. Matius 15 ayat 30 dan 31, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Di sini kita belajar lagi tentang Yesus menyembuhkan ya. Saya bacakan ayat 29, ayat 30 sampai 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu meletakkan kepada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Wow, luar biasa ya. Di sini mujizat Tuhan terjadi. Di sini, dari ayat ini kita mau belajar satu hal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Jadi, hari-hari ini, pandemi COVID-19, Tuhan pasti sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Amin. Saya bacakan satu ayat terakhir. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Nah, malam hari ini saya nggak tahu apa pergumulan saudara-saudara. Saya nggak tahu
apa yang menjadi beban. Tapi yuk kita mau berdoa, kita mau serahkan sama Tuhan agar segala yang menimpa kita, segala yang kita hadapi, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan untuk berkat anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Tema cool malam hari ini adalah Kau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami mau percaya itu Tuhan. Apapun masalah kami malam hari ini Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat sudah Kau beri kelegaan Tuhan. Yang memiliki pergumulan sudah Kau beri jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau percaya Bapa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami boleh mengalami sukacita kegirangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami menang dari setiap sakit penyakit Tuhan. Kami menang dari segala pergumulan hidup kami, bahkan kami menang dari setiap sakit hati Tuhan, yang selama ini menghalangi setiap kami boleh terus intim kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan, kami percaya Tuhan kemenangan boleh terjadi Tuhan, kemerdekaan boleh terjadi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya di hidup kita ini masih banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama angkat satu pujian. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami bisa beribadah kul. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan dan percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi kami.
Kami bersyukur padamu Tuhan, pada malam ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan segala kesehatan kami Tuhan, segala pergumulan kami, segala permasalahan ekonomi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah Kulma Label Kasih ini Tuhan senantiasa ada di dalam lindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus dari segala apa yang sedang terjadi saat-saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan juga ekonomi bangsa kami Bapa. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa pilihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, malam ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, kami bawa anak mulia Tuhan, ayoin ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati anakmu ini Tuhan yang sedang sakit Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan kepada anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa rekaman video malam hari ini boleh berjalan baik lancar, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan video ini boleh dibaca oleh semua jemaat Kul Tuhan, karena malam hari ini kami akan dikuatkan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala sesuatunya Tuhan. Bagimu tidak ada mustahil, kuasa mujizat-Mu tetap nyata. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, buat pimpinan-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di mana kami malam hari ini boleh mendengarkan rekaman video ini Tuhan. Pada Tuhan kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Kau saja yang menerimanya. Dan bila sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biar kami minta dengan penuh belas kasihan-Mu Tuhan, supaya terus Kau turunkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun keberadaan mereka Tuhan, Kau terus berkati Tuhan. Kuduskan mereka, sucikan mereka, layakkan mereka, agar mereka dapat berkat dari-Mu. Karena itu Tuhan, kami akan membuka hati kami, angkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudaraku, bawalah sekarang dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dan pembelaan daripada Roh Kudus pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita dalam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin.